kita bersyukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita akan menyelesaikan seri khotbah ya dengan tema mengalahkan pencobaan. Di awal Mei kita sudah mendengarkan penjelasan tentang perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Dan kita sudah belajar dan mengetahui dengan pasti apa perbedaannya. Kemudian di minggu berikutnya kita juga sudah mendengarkan pelajaran dari firman Tuhan sendiri tentang sumber dari pencobaan itu. Pencobaan-pencobaan yang menghampiri hidup kita itu berasal dari siapa? Dan kita juga sudah tahu jawabannya, bahwa pencobaan itu berasal dari si jahat, si iblis. Lalu kemudian kita juga belajar tentang efek dari pencobaan, bahwa pencobaan itu sendiri bisa menimbulkan kepahitan dalam hidup seseorang. Apalagi ketika pencobaan itu melingkupi hidup orang tersebut, orang itu jatuh, terjebak di dalam pencobaan, kepahitan akan menghampiri, menghiasi hidupnya. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengatasi pencobaan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa pencobaan akan kita alami. Tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas dari pencobaan ini. Baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, maupun kita yang sudah percaya kepada Tuhan, tetap akan menghadapi pencobaan. Nah, kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya, di mana sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu, bagaimana si iblis, musuh kita, ya, berjalan berkeliling, berkeliaran mencari mangsa, siapa saja, mencari orang yang bisa dia telak. Nah, si iblis ini begitu aktif, ya, berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berpikir, apabila di daerah kita ada singa, seekor singa yang terlepas dari kandang hewan, dari kebun binatang setempat. Lalu kepada warga setempat diumumkan bahwa telah lepas seekor singa dan saat ini sedang berkeliaran di antara rumah-rumah warga. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah kita akan dengan santainya keluar rumah dan tidak mawas diri, tidak menjaga diri, tidak merasa takut bahwa bisa saja singa itu ada di sekitar kita? Tentu tidak. Pada umumnya kita yang berakal sehat akan mengambil tindakan untuk pencegahan supaya kita tidak diserang oleh singa itu. Kita akan menutup pintu, berdiam diri di rumah, menutup semua jendela. Keluarga kita juga akan kita kumpulkan, kita himbau untuk tidak keluar rumah. Sampai situasi aman terkendali. Atau setidak-tidaknya sampai kita dengar informasi bahwa singa yang lepas itu sudah ditangkap kembali. Ini adalah hal yang wajar kita lakukan sebagai manusia yang dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan bahaya. Lalu Alkitab juga memperingatkan kita ya, tentang bahaya dari pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Tentang bahaya dari si iblis yang berkeliling seperti seekor singa yang mencari siapa saja yang bisa dia telak. Kalau urusan fisik saja kita begitu peduli, bagaimana tentang urusan kerohanian? Dan saya rasa, saya secara pribadi merasakan bahwa urusan rohani itu jauh-jauh lebih penting daripada sekedar urusan fisik. Ya. Kalau kita bisa memikirkan untuk urusan fisik kita sedemikian rupa, tentu untuk urusan rohani juga kita perlu memberikan pencegahan yang begitu serius. Dan si iblis ini bukanlah digambarkan sebagai seekor singa yang lepas dari kandang. Tapi dia adalah singa yang bebas berkeliaran di sekitar kita. Mencari siapa saja yang bisa dia mangsa. Dan tidak ada masa di mana iblis ini akan ditangkap, lalu kita bisa terbebas daripada godaan si iblis. Selama Tuhan Yesus masih belum datang kembali ke dunia ini, iblis masih akan tetap berkeliaran, mencari siapa saja yang bisa dia mangsa. Lalu mengetahui bahaya sedemikian rupa dalam kehidupan kerohanian kita. Apa pencegahan yang kita lakukan? Nah,
Kalau kita ingin mengatasi pencobaan, terlebih dahulu di dalam hati kita, Bapak Ibu, perlu ada sebuah perasaan urgensi, bahwasanya saya dalam keadaan bahaya secara spiritual. Hanya ketika kita sadar bahwa musuh kita si iblis itu berkeliaran di sekitar kita dan bisa saja memangsa kita, dan kehidupan kerohanian kita juga bisa dalam keadaan berbahaya, barulah kita bisa mengambil tindakan ini dengan serius. Kalau tidak, kita akan menganggap semuanya biasa saja. Jadi, mengapa saya jelaskan tentang si iblis yang berkeliling seperti seekor singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan, supaya kita sadar terlebih dahulu bahwa memang ada situasi yang sedang berbahaya. Kita sedang berada dalam situasi yang berbahaya, bahwa si iblis berusaha ingin menelan kita. Tuhan Yesus yang telah menjelma menjadi manusia tahu betul tentang bahaya dari pencobaan ini yang mengintai setiap manusia. Nah, kalau kita baca dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus sama seperti kita dicobai, hanya dia tidak berdosa. Artinya bahwa Tuhan Yesus juga di dalam kemanusiaannya juga dia dicobai. Ya. Hanya saja dia tidak terjebak dalam pencobaan itu. Sebelum dia memulai pelayanan, ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam, kita mengetahui bagaimana dia dicobai oleh si iblis. Begitu intens, dalam keadaannya yang begitu lemah, lapar. Dia dicobai selama 40 hari, 40 malam. Lalu di masa akhir pelayanannya, memasuki akhir masa pelayanannya, ketika dia berada di Taman Getsemani, dia juga berada dalam situasi dicobai, di mana dia sebagai manusia biasa memiliki rasa takut untuk menghadapi penderitaannya mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat menghina, dengan cara yang sangat mengenaskan. Akan tetapi kita bersyukur, ya, Tuhan Yesus berhasil mengatasi setiap pencobaan yang menghampiri hidupnya sebagai manusia dengan sempurna. Dan sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, dia juga memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Ayat ini yang akan menjadi renungan kita pada sore hari ini. Dia tahu bahwa sebentar lagi, sesaat lagi, akan ada serombongan besar orang yang disuruh oleh imam-imam kepala, para tua-tua Yahudi, untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya, bahwasanya ketika itu terjadi, iman mereka akan tergoncang. Dan murid-murid dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka tidak akan tergoncang, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan Rasul Petrus dengan kesombongannya mengatakan, sekalipun dia harus mati bersama Tuhan, dia akan rela mati untuk Tuhan. Tetapi kita tahu apa hasil akhirnya. Mereka semua tidak melewati pencobaan itu dengan baik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kata berjaga-jaga di sini memiliki arti waspada, yaitu sikap yang berhati-hati, seakan-akan ada bahaya yang sedang menghampiri, bahaya yang sedang mendekat. Jadi situasi berjaga-jaga digambarkan seperti seorang prajurit atau seorang tentara yang selalu bersiaga menantikan kedatangan musuhnya, yang kapan saja bisa datang. Ini arti dari kata berjaga-jaga di sini. Dan kita diminta oleh Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita berjaga-jaga? Nah, biasanya seorang prajurit yang berjaga-jaga akan mengenakan lengkap pakaian perangnya dengan persenjataannya, sehingga ketika musuh datang menghampiri, dia bisa melawan musuh tersebut. Dia tidak mungkin berjaga-jaga dalam keadaan tidak diperlengkapi senjata. Tidak mungkin. Ya. Jadi seorang prajurit harus diperlengkapi dengan persenjataan. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga
adalah prajurit-prajurit Kristus secara rohani. Kita juga perlu diperlengkapi dengan persenjataan rohani. Dan kita tahu dengan jelas bahwa Rasul Paulus ya, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberikan deskripsi tentang perlengkapan persenjataan rohani yang harus dikenakan oleh setiap orang yang beriman. Jadi ketika kita berjaga-jaga, kita juga memperlengkapi diri kita dengan persenjataan rohani ini di dalam melawan serangan iblis, di dalam melawan tipu muslihat iblis. Nah, mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-14, pertama-tama kita akan lihat, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, saya sudah sediakan gambar dari seorang prajurit ya yang mengenakan pakaian lengkap untuk berperang. Nah, di sini pakaian atau persenjataan perlengkapan persenjataan rohani yang disebutkan oleh Paulus adalah perlengkapan persenjataan secara kiasan ya bagi kita orang-orang yang beriman. Jadi dikatakan kita berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang ya. Nah, pada masa dahulu, pada masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga orang-orang di dalam Alkitab mengenakan pakaian jubah yang panjang sampai ke bawah. Lalu mereka juga pakai jubah berlapis. Dan untuk mempermudah pergerakan mereka, biasanya mereka menggunakan ikat pinggang ya. Ketika mereka ingin bekerja, ingin bepergian, mereka akan memakai ikat pinggang mereka supaya perjalanan mereka lebih nyaman, pergerakan mereka lebih nyaman. Nah, di dalam pertempuran juga, ya, dalam menggunakan perlengkapan perang, ada juga disebut ikat pinggang. Ya. Nah, ikat pinggang ini diperlukan agar pakaian perang yang dikenakan itu terikat erat pada tempatnya, tidak bergeser. Ya. Nah, dalam peperangan rohani kita diminta untuk berikat pinggangkan kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Nah, dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan bahwa kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan firman Tuhan ini adalah Alkitab. Ya, ikat pinggang merupakan salah satu perlengkapan perang yang kita gunakan ada di tengah-tengah tubuh. Jadi kita bisa menganalogikan bahwasanya kebenaran atau kitab suci harus menjadi pusat atau center dari kehidupan kita sebagai seorang prajurit Kristus di dalam melawan tipu muslihat si iblis. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di dalam setiap praktik kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Alkitab harus menjadi rujukan dari setiap tindakan kita. Harus ada sebuah kesadaran yang besar dalam hati kita, apakah yang saya kerjakan ini berdosa atau tidak. Seseorang yang menjadikan kitab suci, Alkitab, sebagai pusat dari kehidupannya, akan selalu memperhatikan apa yang dia lakukan. Apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, sebagai prajurit Kristus, umat Tuhan, orang-orang yang beriman, kita harus berikat pinggangkan kebenaran ini. Firman Tuhan harus menjadi pusat dari hidup kita. Seberapa jauh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selama ini sudah seberapa jauh kita menerapkan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita? Apakah kita peduli apabila hal yang kita kerjakan itu bertentangan dengan firman Tuhan? Bagaimana tindakan kita? Bagaimana perasaan kita? Apakah ada perasaan bersalah? Apakah ada perlawanan dalam diri kita sebagai seorang Kristen untuk melakukan yang tidak benar? Firman Tuhan sangat penting sekali. Menjadi acuan kita, landasan kita. Dalam setiap praktik yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa tahu dengan pasti apa yang Tuhan kenal, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi firman Tuhan kiranya menjadi pusat, center dalam hidup kita, ya, di dalam segala hal yang kita kerjakan. Jangan sampai kita merasa kitab suci adalah sebuah beban bagi hidup kita.
mempersulit saya dalam melakukan banyak hal, bisnis saya, pekerjaan saya. Jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan kita. Dan ketika kita menjadikan landasan kita kitab suci, pencobaan juga bisa kita hadapi. Tapi kalau kita mengabaikan kitab suci, lalu bagaimana kita menghadapi pencobaan yang menghampiri kita, yang akan diserang, yang akan diluncurkan oleh si iblis ke dalam hidup kita. Lalu selain ikat pinggang kebenaran, firman Tuhan juga katakan kita harus menggunakan baju zirah keadilan, berbaju zirahkan keadilan. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, baju zirah ini adalah pakaian besi atau baja yang dikenakan pada bagian dada ya, untuk melindungi organ vital kita seperti jantung, hati dan lain-lain. Agar organ vital ini, organ penting ini tidak mudah untuk diserang oleh musuh kita. Karena kalau organ vital ini terkena serangan senjata tajam dari musuh, kita tahu apa yang akan terjadi. Kita akan celaka. Sangat mungkin kita bisa tewas dalam peperangan. Jadi dalam bahasa asli, keadilan di sini yang dimaksudkan adalah kekudusan, righteousness. Kekudusan. Jadi kita bisa katakan bahwa berbaju zirahkan kekudusan. Kita harus mengenakan baju zirah kekudusan. Yang artinya bahwa hidup kita ini harus hidup dalam kekudusan. Harus digambarkan sebagai hidup yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Baju zirah kekudusan ini sangat penting karena ini menjadi kesaksian bagi hidup kita. Ya. Apabila kesaksian hidup kita rusak oleh perbuatan dosa, apabila pakaian baju zirah kita ini rusak, maka sangat mudah bagi musuh kita, bagi si iblis untuk melukai organ vital kita. Ya. Dan akhirnya ketika kesaksian hidup kita rusak, maka kita tidak akan punya keberanian untuk mendekati Allah. Tidak akan punya keberanian percaya untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati nurani kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Sebaliknya, kalau hati nurani kita menuduh kita akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, ketidakkudusan hidup kita, maka kita juga tidak akan memiliki keberanian percaya untuk datang kepada Tuhan. Saya rasa kita semua pernah mengalami hal ini. Ketika kita dalam keadaan berdosa, ada sebuah perasaan tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu sekalipun saya harus berdoa, selama saya tidak minta ampun atas dosa-dosa saya ini, sampai kapanpun doa saya tidak akan pernah Tuhan dengarkan. Kita tahu ketika kita dalam keadaan berdosa, kita seperti merasa bersalah ketika menghampiri Tuhan, menghampiri tahta Tuhan dalam doa, dalam ibadah. Hanya ketika kita bertobatlah, baru kita bisa merasakan damai sejahtera. Hidup yang kudus itu sangat penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Baju zirah kekudusan. Kalau hidup kita dikarakteristikan, ya, digambarkan seperti kehidupan orang duniawi, tidak ada bedanya sama orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita begitu suka dengan kenikmatan duniawi ini, mengejar kekayaan, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu orang pun bisa melihat, ya, bahkan iblis memperhatikan kita, bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam kedagingan, keduniawian. Dan ini akan sangat memudahkan si iblis untuk membuat kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Dan dia bisa menyerang kita agar kita bisa dilumpuhkan olehnya. Ketika hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mengenakan baju zirah kekudusan ini. Untuk menjaga kesaksian hidup kita. Bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi juga kebaikan diri kita sendiri, agar si iblis tidak dengan mudah menuduh kita, menuduh hati nurani kita. Berapa sering kita merasa ketidaklayakan kita ketika kita berdosa kepada Tuhan. Dan iblis akan menggunakan itu, mengatakan kepada kita, oh, kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Tidak layak untuk
berseru kepada Tuhan. Akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Dan disitulah kesempatan iblis untuk melumpuhkan kita. Kita akan melepaskan baju zirah kekudusan itu. Oleh karena hati nurani kita sudah menuduh kita. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan sebagai seorang yang beriman. Lalu selanjutnya ayat 15 dikatakan di sini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil juga merupakan bagian strategi kita untuk melawan pencobaan dari si iblis. Kita tahu bahwa iblis sejak semula tujuannya adalah untuk menghancurkan, membinasakan. Itulah tujuan si iblis. Kita lihat dari awal penciptaan. Bagaimana dia sudah membuat Adam terperdaya dan mereka berdosa, Adam dan Hawa dan istrinya berdosa kepada Tuhan, dan oleh karena dosa mereka, maut masuk ke dalam dunia dan dosa mereka diwariskan kepada kita, keturunannya. Memang tujuan iblis adalah menghancurkan, membinasakan. Tetapi ketika kita mengabarkan Injil, ya, Injil keselamatan bisa memberikan pengharapan akan hidup yang kekal kepada setiap orang berdosa yang mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kita mengabarkan Injil, banyak orang yang akan diselamatkan. Injil keselamatan memberikan hidup. Di saat yang sama kita melawan si iblis yang berusaha ingin menghancurkan, membinasakan banyak manusia di muka bumi ini. Dan dengan memberitakan Injil juga kita memperbanyak prajurit Kristus untuk berperang melawan si iblis. Dan di dalam mengabarkan Injil dikatakan di sini kita menggunakan kasut kerelaan. Artinya bahwa kita harus pergi dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Kita harus memiliki sebuah keinginan dalam hati kita, ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bahwa saya juga ingin orang-orang lain diselamatkan. Saya tidak ingin keselamatan ini berhenti sampai di saya, pada diri saya saja, tapi juga kepada orang-orang sekitar saya yang masih belum mengenal Tuhan. Jadi dengan kesadaran, kerelaan hati, kita pergi memberitakan Injil. Kapan saja ada kesempatan, kita sampaikan berita baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita mengabarkan Injil ini, kita juga di saat yang sama berperang melawan si iblis yang mencoba untuk membinasakan banyak orang dengan membuat mereka terjebak oleh pencobaan lalu berdosa terhadap Tuhan. Selanjutnya dalam berjaga-jaga kita juga mengenakan kelengkapan persenjataan rohani yang disebut sebagai perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perisai seperti yang ada di gambar adalah sebuah tameng, ya, sebuah pelindung yang biasa dipegang oleh seorang prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh seperti panah, ya, pada masa itu, dan juga ketika ada pedang yang ingin diayunkan kepada kita, tameng itu akan melindungi. Dan tameng ini disebut sebagai perisai iman. Iman percaya kepada Tuhan. Ya. Dalam peperangan rohani, iman kita kepada Tuhan ini digambarkan sebagai perisai untuk melindungi diri kita dari panah si iblis, ya, yang mengancam kita. Dan iblis juga tahu bahwa ketika iman kita lemah, kita itu seperti seorang prajurit yang tidak menggunakan perisai. Nah, iblis akan membuat iman kita lemah dengan memberikan atau menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati kita terhadap Tuhan. Nah, kita masih ingat tentang kisah Adam dan Hawa. Ya, bagaimana Hawa ketika dicobai si iblis menanamkan keraguan-raguan di dalam hati si Hawa dengan menanyakan, bukankah semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan? Lalu kemudian si Hawa menjadi bingung tentang perintah Tuhan yang diberikan kepadanya.
Dan akhirnya oleh karena keraguan-raguan itu, Hawa terjebak oleh tipu muslihat si iblis ini. Iblis sangat suka menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati kita terhadap Tuhan. Dan ketika kita mulai ragu terhadap Tuhan, disitulah perisai kita akan diambil dan kita menjadi prajurit yang sangat mudah untuk diserang dari segala arah. Beberapa bulan ini kita dalam saat teduh belajar tentang kisah Ayub. Nah, dalam program membaca Alkitab setahun juga kami sedang membaca kitab Ayub. Nah, Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur di hadapan Tuhan, seorang yang beriman kepada Tuhan. Namun pencobaan yang dialami oleh Ayub, yang dilontarkan oleh si iblis atas seizin Tuhan, di mana dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, lalu kemudian istrinya juga meminta dia untuk mengutuki Allahnya dan bunuh diri mati. Ditambah lagi ketiga temannya yang datang, ketiga sahabatnya yang datang bukan untuk menguatkan Ayub, tetapi malah menyudutkan Ayub, menuduh Ayub bahwa segala penderitaan yang dia alami itu semua karena dosa-dosa yang dia lakukan, karena kefasikan Ayub. Dia telah merugikan banyak orang, harta benda yang dia peroleh yang sedemikian banyak itu adalah hasil menipu orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim. Dan Ayub mulai goyah. Dan dia sampai menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi kepada dia. Dia merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil. Nah, saya percaya bahwa ini adalah salah satu trik dari si iblis dengan menggunakan ketiga sahabatnya untuk melemahkan imannya. Di mana Tuhanmu? Kalau kamu betul-betul orang beriman, kamu orang yang benar, tentu kamu tidak akan mengalami penderitaan ini. Dan ketika seseorang mulai meragukan, mempercayai kata-kata dari orang-orang yang dipakai oleh si iblis ini, sangat mungkin iman kita mulai lemah terhadap Tuhan. Kita akan kehilangan perisai iman itu. Tentu saja seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kehilangan iman sama sekali. Kita tahu itu dengan pasti, bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan selamat sampai akhirnya nanti ke sorga. Akan tetapi kita juga sadar bahwa iman kita itu bisa lemah. Bisa dalam kondisi di mana kita ketika kita dicobai oleh si iblis, oleh karena begitu beratnya penderitaan yang kita alami, kita bisa lemah iman, kecewa terhadap Tuhan. Lalu kemudian sangat mungkin untuk beberapa waktu kita meninggalkan Tuhan, tidak beribadah, tidak mau berdoa, marah kepada Tuhan. Jadi perisai iman ini harus kita gunakan. Iman kita harus kita pelihara dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Agar iman kita dikuatkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bahwa iman kita bisa bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Jadi perisai iman harus kita kenakan, ya. Di dalam kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan ini. Dekatkan diri senantiasa kepada Tuhan, ya. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, iman kita semakin teguh dan iblis akan lari daripada kita. Ya. Kemudian yang terakhir, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ketopong keselamatan, ketopong kalau kita lihat pada gambarnya adalah bagian pelindung kepala, atau kita kenal dengan sebutan helm atau helmet, yang dipakai untuk melindungi diri dari serangan senjata musuh juga. Ya. Dalam peperangan rohani, ketopong ini disebut sebagai ketopong keselamatan. Seperti yang kita ketahui bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan, ya, kita punya pengharapan yang pasti bahwa kita akan selamat ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan ketopong keselamatan ini berbicara tentang jaminan keselamatan kita di dalam Tuhan. Di dalam peperangan rohani, kita punya jaminan yang pasti, ya, bahwa kita akan selamat sampai akhirnya. Sekalipun iblis berusaha ingin menyerang kita,
bahkan membunuh kita, kita tahu pada akhirnya kita akan berada di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini juga memberikan kita jaminan, penghiburan, ya, bahwasanya oleh karena jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita juga bisa yakin dan percaya bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita, mempersenjatai kita, menguatkan kita, memberikan kita keteguhan hati untuk bertahan, berperang melawan si iblis ini. Jadi ketika kita dicobai, ketopong keselamatan ini berbicara tentang jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita harus ingatkan diri kita selalu, bahwasanya Tuhan akan menjaga saya, menguatkan saya untuk melewati kesulitan ini. Saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya pasti akan selamat. Dan sekalipun saat ini saya sedang menghadapi banyak pencobaan, saya percaya Tuhan akan memberikan saya kekuatan untuk melewatinya. Ada penghiburan, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam peperangan rohani. Dan bagian yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, perlengkapan senjata yang terakhir ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata yang kita gunakan untuk menyerang si iblis. Kita juga tahu bahwa di dalam pencobaan yang dilakukan oleh si iblis, seringkali si iblis menggunakan kitab suci, firman Tuhan, untuk dipelintir kebenarannya agar kita jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang kita lihat dengan sangat jelas di dalam pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Bagaimana iblis dengan menggunakan ayat kitab suci agar Tuhan Yesus terjebak dalam pencobaan dan berdosa. Sehingga dia akan gagal, kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka rencana keselamatan akan gagal. Namun kita bersyukur kembali bahwa Tuhan Yesus melewati pencobaan itu dengan sempurna, dan dia menggunakan kitab suci juga, ya, di dalam melawan tipu muslihat si iblis ini. Satu pencobaannya yang dikatakan oleh si iblis, jika engkau memang anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus menggunakan kitab suci yang telah dipelintir oleh si iblis, lalu dia sampaikan kebenaran kepada si iblis tersebut, sehingga pencobaan itu bisa dia lewati. Jadi firman Tuhan itu sangat penting bagi kita sebagai pedang untuk melawan serangan si iblis. Firman Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan sangat kita perlukan agar kita tidak mudah terjebak oleh tipu muslihat si iblis. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, iblis adalah ciptaan Tuhan yang sudah hidup sejak lama. Setidaknya kalau usia dunia ini sekitar 6.000 tahun, 6.000 tahun dia sudah ada. Dan tentu dengan masa yang begitu panjang, dia punya pengalaman yang begitu banyak dalam menjatuhkan umat manusia ke dalam dosa dari sepanjang segala zaman. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele cobaan atau pencobaan yang dilontarkan oleh si iblis ini. Karena kita tahu bahwa dia sangat-sangat licik. Bahkan firman Tuhan bisa digunakan untuk mengelabui kita. Dan kita tidak asing lagi melihat bagaimana banyaknya ajaran sesat oleh karena kesalahan memahami firman Tuhan. Saksi Yehova contohnya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah ciptaan. Manusia yang jadi Tuhan, Tuhan yang lebih kecil. Lalu ada ajaran-ajaran lain yang kita ketahui menentang tentang ajaran Tritunggal. Ini juga semua ajaran sesat berasal dari si jahat. Dan berapa banyak orang yang terperdaya oleh ajaran si iblis ini. Ketika kita tidak mengetahui firman Tuhan, maka kita juga akan bisa menjadi korbannya, mangsanya. Dan kita bisa memberikan diri kita, komitmen kita untuk belajar firman Tuhan. Dalam ibadah kita, persekutuan doa, pendalaman Alkitab, membaca Alkitab pribadi, renungan saat teduh setiap hari. Banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap sebagai pedang di dalam peperangan rohani kita.
Nah, jadi sambil berjaga-jaga, kita mengenakan semua perlengkapan perang rohani ini. Kita tidak berjaga-jaga dengan tangan kosong. Kita berjaga-jaga dengan begitu intens, mengetahui bahwa musuh kita ini adalah musuh yang sangat-sangat berbahaya. Kita berjaga-jaga dalam keadaan waspada setiap saat. Jangan pernah lengah. Jangan merasa bahwa kita sedang berada dalam situasi yang aman. Nah, salah satu dosen saya selalu mengajarkan bahwa kita sedang tidak berada di playground, taman bermain. Orang-orang Kristen tidak sedang hidup di sebuah playground, taman bermain, tetapi di sebuah battleground, medan perang secara spiritual, secara rohani. Ada pencobaan yang selalu menghampiri kita setiap hari, bahkan setiap menit. Mungkin ada pencobaan yang dilontarkan oleh si iblis bagi kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak siap sedia, maka kita akan menjadi korban berikutnya. Jadi mengatasi pencobaan, hal yang pertama kita lakukan adalah berjaga-jaga. Sambil memperlengkapi diri kita dengan persenjataan rohani yang tadi sudah kita bahas. Dan ketika kita berjaga-jaga, kita juga tidak lupa untuk berdoa. Firman Tuhan juga sebutkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kedua hal ini kita lakukan secara bersamaan, tidak terpisahkan. Ya. Ketika kita berjaga-jaga, kita tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya, memperlengkapi diri kita dengan persenjataan rohani. Tapi di saat yang sama kita juga bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi berdoa setiap waktu. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 18, bagian dari persenjataan rohani juga disebutkan bahwa dalam segala doa dan permohonan, ya, kita berjaga-jaga, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita diminta untuk berdoa setiap waktu di dalam roh, atas pimpinan Roh Kudus. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Doa bukan sekedar ketika kita memerlukan sesuatu dari Tuhan. Bukan hanya sekedar mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi dalam doa juga kita menunjukkan satu sikap bahwa saya sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Doa, ketika kita berdoa, kita sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu melewati semua ini tanpamu. Jadi sambil berjaga-jaga kita berdoa, dengan usaha kita, dengan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang prajurit Kristus, kita juga bersandar penuh kepada Tuhan. Dan kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang kudus, orang-orang beriman, saudara-saudari kita seiman di dalam Tuhan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu bagian berikutnya dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini harus kita pahami dalam konteksnya. Ya. Kalau kita baca ini beberapa ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya tentang pencobaan yang akan menghampiri mereka, yaitu ketika para serdadu, orang-orang banyak segerombolan yang datang ingin menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa imanmu akan tergoncang. Kamu akan tercerai-berai. Ketika gembala itu dibunuh, domba-dombanya akan tercerai-berai. Jadi sebuah peringatan dini yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi ketika Tuhan katakan roh memang penurut, ini berbicara tentang roh mereka, keinginan mereka, roh dari murid-muridnya, berdampingan dengan daging di sini. Jadi roh di sini kita pahami sebagai sebuah hasrat keinginan dari murid-muridnya. Ingin selalu bersama dengan gurunya. Tidak akan meninggalkan gurunya. Apapun yang akan terjadi, kami akan tetap bersama-sama guru. Itu keinginan mereka. Harapan mereka ingin selalu bersama-sama dengan guru mereka. Tetapi daging lemah. Nah, daging di sini tidak hanya berbicara fisik yang lemah. Kita tahu bahwa Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketiga rasul yang dekat kepada Tuhan Yesus, berada dekat dengan Tuhan Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan mereka kelihatan mengantuk sekali, kelelahan sekali. Tetapi juga di sini berbicara tentang daging lemah, artinya berbicara tentang
diri kita yang lemah oleh karena dosa. Kita tahu bahwa daging kita ini lemah karena sudah terkontaminasi oleh dosa. Keinginan berdosa itu masih hidup dalam diri kita. Jadi di saat ketika murid-murid mengatakan, saya ingin bersamamu guru, itu keinginan mereka. Roh mereka ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, karena mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak berdoa, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, makanya mereka tidak bisa melewati pencobaan itu. Mereka melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Bahkan Petrus nanti yang mengikut Tuhan Yesus dari belakang juga akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi Tuhan Yesus sadar kondisi manusia, kondisi kita. Bukan hanya kondisi para rasul pada masa itu, tapi juga kondisi kita. Kita mungkin memiliki keinginan dalam diri kita. Saya ingin melayani Tuhan, saya ingin setia mengikut Tuhan. Saya ingin selalu melakukan yang benar yang Tuhan inginkan. Saya ingin patuh kepada perintahnya. Keinginan yang baik. Tapi kita harus ingat bahwa daging itu lemah. Ada dosa. Ya, kita bergumul dengan dosa. Dan tidak bisa kita turuti apa yang kita inginkan ini, sesuatu yang baik ini. Oleh karena kedagingan berdosa ini, kita butuh sikap yang berjaga-jaga dan berdoa. Disitulah peran pentingnya ketika kita menghadapi pencobaan. Tidak hanya sekedar keinginan, tapi juga ditunjukkan dengan sebuah tekad yang bulat dengan berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita menghadapi pencobaan, hal yang sangat perlu kita perhatikan yang pertama adalah bahaya dari pencobaan itu, bahwa musuh kita begitu berbahaya, si iblis, yang ada di sekitar kita berkeliaran, bisa saja kita menjadi mangsanya kalau kita tidak berjaga-jaga. Lalu kemudian sikap kita di dalam menghadapi pencobaan itu adalah berjaga-jaga dan berdoa meminta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya kita yang memiliki kerinduan, keinginan untuk selalu hidup sesuai dengan roh kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bisa melakukan hal itu. Sekalipun daging kita lemah, sekalipun kita tahu kita bergumul dengan dosa, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa mengatasi pencobaan-pencobaan ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatakan komitmen kita di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk serius di dalam menghadapi pencobaan ini. Bukan hanya sekedar keinginan, tapi kita tunjukkan dengan usaha, tanggung jawab kita di dalam mengatasi pencobaan ini. Dan kalau kita sudah melakukan hal ini, saya percaya atas kemurahan Tuhan, dengan pertolongannya kita bisa cobaan demi pencobaan yang dilontarkan oleh iblis ke dalam hidup kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu di dalam menghadapi setiap pencobaan. Bantulah setiap kami, ya Bapa, untuk sungguh-sungguh menyadari akan bahayanya pencobaan yang dilontarkan si iblis dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam diri kami bangkit sebuah keinginan yang besar untuk serius mengambil sikap mengatasi pencobaan-pencobaan ini. Dengan berjaga-jaga, menggunakan perlengkapan senjata rohani, dan berdoa senantiasa kepadamu. Biarlah keinginan roh kami yang selalu ingin memperkenankan hatimu, bisa kami wujudkan dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun kami bergumul dalam dosa-dosa kami, daging kami lemah. Kami serahkan semua pergumulan kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Apapun pencobaan yang saat ini sedang kami hadapi, kiranya Engkau bermurah hati ya Bapa, menolong kami, membebaskan kami dari setiap pencobaan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin dan sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.